bagiku Islam tuh mudah. Saking mudahnya, aku berpikir begini, kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, bagiku Allah nggak adil. Karena kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, berarti orang Arab akan lebih beriman daripada orang non-Arab. Ya kan ya? Kalau Islam itu hanya untuk orang-orang di masanya Rasul, itu juga nggak adil. Karena berarti para sahabat pasti lebih beriman daripada orang-orang setelahnya. Seolah-olah mereka punya privilege. Orang Arab punya privilege, orang-orang hidup di zamannya Rasul punya privilege. Tapi bagiku agama yang fair adalah agama yang seharusnya bisa untuk dirasakan keindahannya oleh orang-orang dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nah, jadi harusnya kalau Allah ini adalah Tuhan untuk manusia, Tuhannya manusia, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas, bahwasanya Allah adalah Tuhannya manusia, maka siapapun manusia dia harusnya bisa menemukan Allah. Dia bisa berkenalan dengan Allah. Dan arti ma'rifat itu diawali dari kata arafa yang artinya mengenal, artinya mengetahui, memahami. Nah, artinya kalau ma'rifatullah, mengenal Allah, harusnya bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh kapanpun, dan bisa dilakukan dimanapun. Tidak terlepas kita ada di mana, kita etnisnya apa, dan kita hidup di zaman apa. Nah, itulah ma'rifat Allah yang harusnya ada pada agama yang fair. Nah, itulah aku dapetin pada Islam. Islam tuh fair banget. Tidak ada seseorang pun yang punya privilege untuk lebih mengenal Allah di dalam Islam. Artinya siapapun bisa. Semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang yang sama. Contoh misalnya, kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang, mohon maaf ya, mungkin dia juga nggak sengaja, tapi akhirnya mempersulit orang untuk mengenal Allah. Artinya makrifat Allah tuh seolah dibatasi oleh beberapa hal atau oleh banyak hal yang kalau orang tuh nggak melakukan begini, orang tuh nggak bisa makrifat kepada Allah. Bagiku nggak gitu juga sih sebenarnya. Contoh misalnya, ada orang berkata begini, kalau kamu pengen makrifat kepada Allah, itu kamu harus melakukan beberapa riyadhah, beberapa latihan-latihan, beberapa amalan-amalan. Contoh misalnya, kamu harus zikir segini kali, kamu harus sholat sepanjang ini dan segala macam. Nah, menurutku nggak semua orang bisa seperti itu. Karena orang-orang kayak aku yang malas ini agak sulit tuh kalau disuruh seperti itu. Contoh misalnya, kalau kamu mau mengenal Allah, kamu harus sholat dari pagi sampai, dari malam sampai pagi misalnya. Puasa 40 hari berturut-turut tanpa putus-putus, atau zikir 1000 kali la ilaha illallah misalnya. Itu agak, bagi orang kayak aku, ini agak sulit bagi orang malas kayak aku. Tapi ada juga orang yang bilang, enggak, yang penting harus berpikir aja. Allah itu logik dan sangat logik. Nggak semua orang logik mas sebenarnya, dan nggak semua orang ya semua orang punya akal, tapi nggak semua orang itu dikaruniakan kelebihannya itu adalah logika. Sehingga apakah ketika orang misalnya lebih dominan perasaannya tidak bisa ma'rifatullah, harusnya juga bisa juga. Hanya saja memang akal ini menjadi sesuatu yang wajib dan menjadi sesuatu yang harus ada porsinya dalam mengenal Allah. Nah, itu pendahuluannya aja sih. Nah, itu yang terjadi pada aku. Nah, jadi ketika aku itu mengenal Allah, aku melihat aku mengenal Allah dari mana? Dari tanda-tanda yang dia berikan. Dan tanda-tanda itu